Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, pada bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah kita sudah masuk pada Asyrul Awakhir, paruh terakhir dari bulan suci Ramadan. Kalau tidak ada halangan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita usia panjang, insyaallah minggu depan atau hari Senin ya. Kalau tidak hari Minggu ya hari Senin, kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Tanpa terasa bulan suci Ramadan yang kita tunggu lama, sekejap mata kemudian pergi meninggalkan kita dalam waktu tidak lama lagi. Maka oleh sebab itu tidak ada pilihan bagi kita di hari-hari akhir penghujung daripada bulan suci Ramadan ini, kecuali kita meningkatkan banyak-banyak amal ibadah, amal soleh kita, kualitas puasa kita tingkatkan, begitu juga ibadah-ibadah malam seperti sholat tarawih, qiyamul lail, sholat tahajud, sholat witir. Yang belum mengkhatamkan bacaan Al-Quran, kita masih punya kesempatan beberapa hari ke depan. Begitu juga nanti di penghujung bulan suci Ramadan ada satu lagi syariat yang menjadi bahagian daripada rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan zakat, wabil khusus zakat fitrah kita sebelum kita memasuki hari raya Idul Fitri. Moga-moga dengan serangkaian amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita derajat yang terpuji di sisinya, dan yang paling penting kita bisa menutup hayat, menutup hidup kita dengan keadaan husnul khatimah, sebagaimana doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah,
janganlah tutup usia kami dalam keadaan su'ul khotimah. Maka Bapak Ibu, saya punya pengalaman waktu kecil dulu di bulan suci Ramadan, sekitar usia saya waktu itu 6 atau 7 tahun. Kebetulan waktu itu kami masih bertempat tinggal di kompleks YPUI Jabodetabek. Kalau sekarang menjadi pesantren Darul Ulum, saya tinggal di situ, lahir di situ, besar di situ. Ada seorang ulama Aceh waktu itu di kompleks, nama beliau Tunku Mahyudin. Beliau salah satu imam besar di Masjid Raya Baitur Rahman dan satu-satunya pengarang kitab tafsir bersajak dalam bahasa Aceh. Jadi kalau Bapak Ibu pernah punya tafsir sajak dalam bahasa Aceh, tafsir Al-Quran bersajak Aceh, itu satu-satunya karya beliau, Tunku Mahyudin. Saya ingat betul saat usia saya 6 atau 7 tahun, kalau nggak salah di tahun 91 atau 92, di hari raya Idul Fitri, pada saat semua orang berkumpul setelah menunaikan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya. Begitu juga almarhum, karena waktu itu di kompleks YPWI itu, begitu juga saya yakin di daerah Lantri, Jabodetabek, Kuta Alam, beliaulah ulama yang paling sepuh usianya. Jadi biasanya di hari raya pertama masyarakat Kuta Alam, Lantri, Jabodetabek, Berawe itu bersilaturahim ke rumah beliau, termasuk juga saya. Nah, beliau biasanya kalau ada anak kecil senang bagi angpau, senang kasih THR. Setelah itu beliau menjelang duha pamit masuk ke dalam kamar beliau, sholat 2 rakaat duha. Kami tunggu-tunggu di luar, beliau tidak kembali, sehingga dilihatlah sama anak cucunya ke dalam kamar. Ternyata sudah meninggal dunia sesaat setelah melaksanakan sholat duha. Nah, itu menurut saya kematian yang paling banyak diidamkan oleh kaum muslimin. Meninggal dunia sehari setelah bulan suci Ramadan, meninggal dunia dikelilingi oleh keluarga-keluarga terdekat beliau dan juga oleh masyarakat yang sangat mencintai beliau. Semenjak itu saya coba-coba cari tahu di dalam Islam boleh nggak minta mati dalam keadaan tertentu. Ternyata boleh, Bapak Ibu. Rasulullah pernah ditanyai sama sahabatnya Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, boleh nggak kalau kami minta mati dalam keadaan-keadaan tertentu? Dijawab sama Rasulullah, boleh. Bahkan yang paling baik itu kalau kita minta mati dalam keadaan husnul khotimah, seperti syahid, atau juga seperti dalam keadaan menjalankan ibadah. Sampai-sampai kemudian Rasulullah berkata, man sa'ala syahadatan bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa mata ala firasyih. Barang siapa yang bersungguh-sungguh minta mati syahid kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan posisinya di kalangan para syuhada, meskipun nanti Allah menakdirkan dia meninggal di atas tempat tidurnya. Maka semenjak hari itu, Bapak Ibu, saya selalu bercita-cita meninggalnya saya itu, ya Allah, kalau bisa di 1 Syawal. Biasanya kita husnul khotimah kalau di bulan Ramadan, kalau di bulan lain belum tentu. Ya, lebih banyak jahatnya kalau di bulan lain daripada bulan suci Ramadan. Nah, maka biasanya saya di akhir penghujung Ramadan ini was-was, apakah tahun ini ajal saya? Was-was, ya, boleh jadi tidak siap. Ya, tapi kalau sudah lewat 1 Ramadan, mungkin Ramadan tahun depan. Kalau sudah lewat 1 Syawal, mungkin Syawal tahun depannya lagi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia panjang, ya, ditakdirkan kita selalu di dalam ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan melanjutkan kembali bacaan tafsir kita
dengan kitab Tafsir Al-Quran Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu, dan kita insyaallah kembali akan melanjutkan bacaan tafsir kita dengan surat Al-Baqarah ayat 172, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah dari yang baik-baik dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian. Washkuru lillah, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya kepadanya lah bersembah diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca beberapa penjelasan dari Imam Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut, sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Ibnu Katsir memetik sabdanya Rasulullah dalam hal makan dan minum, dalam hal syariat atau urusan syariat yang berkaitan dengan makan dan minum. Perintah Allah kepada kaum muslimin sama sebagaimana perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada beda. Keberlakuan syariat makan dan minum mesti yang halal dan yang baik kepada kaum muslimin, begitu juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan sendiri oleh Rasulullah di dalam hadisnya, innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kaum mukminin sebagaimana yang Ia perintahkan kepada para rasul. Kalau tadi surat Al-Baqarah ayat 172 ketentuannya kepada kaum muslimin, sedangkan perintah untuk makan dan minum yang baik-baik kepada para nabi bisa kita temukan di dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 51, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, termasuk juga di dalamnya Rasulullah SAW, kulu minat thayyibat, makan dan minumlah dari hal-hal yang baik. Wa'malu shalihan, kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, saya maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi sama di situ perintahnya, ya, kecuali dalam hal-hal yang lain. Dalam hal-hal yang lain, terkadang terutama dalam hal ibadah, Bapak Ibu, keberlakuan syariat kepada Rasulullah lebih berat kepada kita umatnya. Rasulullah puasa wajib sambung, namanya shaumul wisal, puasa di siang hari dan juga puasa di malam hari sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita umat Nabi Muhammad dilarang kecuali puasa di siang hari saja. Nah, itu Nabi Muhammad lebih berat. Sholat tahajud wajib bagi Rasulullah, witir wajib bagi Rasulullah, sholat duha wajib bagi Rasulullah. Kita umatnya tidak wajib, sunnah. Jadi ketentuannya lebih berat bagi Rasulullah. Kita umat Islam boleh ngambil harta zakat dengan hak, ya. Kita fakir, kita miskin, kita gharib, boleh terima bantuan zakat, boleh terima bantuan sedekah. Tapi Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, anak keturunannya Rasulullah tidak boleh menikmati fasilitas apapun dari zakat maupun sedekah. Jadi dalam ketentuan ibadah, syariat yang diberlakukan Allah kepada Rasulullah lebih berat kepada kita umatnya, Islam umatnya Rasulullah SAW. Namun demikian Bapak Ibu, di dalam hal-hal muamalah tertentu justru Rasulullah diberikan kelonggaran lebih daripada kita umatnya Rasulullah SAW. Sebagai contoh, syariat poligami itu kepada kaum muslimin hanya boleh 4.
Rasulullah boleh lebih daripada 4. Kaum muslimin menikahi seorang perempuan wajib dengan mahar, apapun bentuk maharnya, tetapi wajib hukumnya menyediakan mahar. Bahkan kalau kita tidak sanggup menyediakan mahar pada saat akad nikah, boleh hukumnya berhutang. Maka kan dalam akad nikah kadang-kadang disebut dibayar tunai, berarti itu cash. Dibayar kredit, berarti itu utang. Tapi sepertinya hilang harga diri seorang laki-laki kalau nikah kredit. Ya, kalau beli mobil nyicil tidak masalah ya. Kalau beli rumah kreditan ya juga tidak masalah pakai KPR ya. Tetapi yang jangan pakai KPR membeli mahar, jangan gitu ya. Lebih bagus ada tunai walaupun sedikit. Maka Rasulullah berkata, iltamis walau khatiman min hadidin, cari mahar walaupun hanya 1 biji cincin yang terbuat dari besi. Nah, segitunya. Yang penting harus ada mahar pada saat kita menikah. Tapi Rasulullah diizinkan sama Allah menikah perempuan tanpa harus pakai mahar. Allah menyebut di dalam surat Al-Ahzab, wa qaraatun mu'minatun imwahabat nafsaha bin nabi khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan wanita-wanita mukminah kalau ingin menghibahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah boleh tanpa pakai mahar sama sekali. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Tetapi ketentuan itu hanya khusus bagi Rasulullah, tidak untuk kaum mukmin yang lainnya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan kepada kita makna lain dari firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 172 tadi. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita walamma inna ta'ala alaihi birizqihi, pada saat Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kaum mukminin dengan rezekinya, wa arsyadahum ilal akli min thayyibihi, Allah memberikan kita petunjuk, makanlah dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kita yang baik-baik. Yang halal sudah jelas Pak secara hukum, yang baik-baik secara fungsi. Maka kenapa Bapak Ibu dalam syariat kita itu ada aturan, kita tidak boleh memakan bahkan hewan yang dihalalkan sama Allah kalau hewan tersebut mengkonsumsi yang tidak baik. Misalnya Bapak Ibu pelihara ayam, pelihara bebek, atau pelihara budidaya ikan ternak atau budidaya ternak lele misalnya ya. Terus hewan ternak kita itu banyak mengkonsumsi kotoran daripada makanan yang baik. Misalnya bebek kita itu makannya dari kotoran, dari air parit, atau ikan lele kita itu makannya dari tai ayam potong yang kita pelihara atau bangkai ayam potong, kalau mati dilempar ke kolam ikan lele. Kalau itu saja makanan hewan tersebut, itu disebut dengan hayawanul jalalah. Hayawanul jalalah itu apa? Hewan yang mengkonsumsi bangkai atau kotoran. Maka hewan itu meskipun halal dagingnya, tapi kita haram konsumsinya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada ikan lele yang pakannya itu cuma bangkai hewan yang lain seperti ayam, kotoran ayam, itu ikan lele itu di dalam Islam haram hukumnya kita makan. Kenapa? Berpenyakit itu. Nah, karena mengkonsumsi kotoran-kotoran dari hewan yang lain. Kecuali dicampur Bapak Ibu. Kalau dicampur, misalnya pakan ikan lele itu selain makan bangkai juga dikasih pakan yang lain. Nah, itu turun statusnya dari haram menjadi makruh. Baiknya tidak makan seperti itu. Tetapi kalau mau makan pun masih diizinkan di dalam syariat. Kenapa seperti itu? Ada perintah dari Allah untuk makan yang baik-baik. Maka Bapak Ibu di dalam, ini ada di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, saat beliau membahas ketentuan hewan hayawan jalalah
hewan yang senang makan kotoran dan bangkai hewan yang lain. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Rasulullah itu ternyata, kata Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, beliau tidak pernah makan ayam. Tidak ada satupun riwayat hadis yang pernah menjelaskan Nabi Muhammad SAW itu pernah makan ayam. Nah, maka di dalam mazhab Hambali makan ayam itu hukumnya makruh. Nah, apa alasannya Rasulullah tidak pernah makan ayam? Yang pertama, Bapak Ibu, ayam itu hewan yang mudah sakit. Beda dengan kambing, domba, kerbau, sapi ataupun onta, hewannya lebih tahan. Maka biasanya kalau kita senang konsumsi hewan yang mudah sakit, itu akan kebawa kepada fisik kita. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, hewan itu termasuk, ayam itu termasuk hewan yang tidak selektif di dalam memilih makan. Coba lihat ayam itu, apapun dipatok sama dia. Ada kotoran pun kadang-kadang dipatok sama dia. Ya, padahal Rasulullah SAW selektif sekali dalam memilih makan dan minum. Ya, jadi kalau makanannya tidak jelas, baik secara hukum maupun fungsinya, biasanya makanan itu ditinggalkan oleh Rasulullah SAW walaupun makanan itu halal. Nah, sebab itulah Bapak Ibu di dalam mazhab Hambali memakan ayam atau hewan semisal dengan ayam hukumnya makruh. Syukurnya kita di Aceh tidak bermazhab Hambali, mazhabnya Syafi'i. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i mubah Bapak Ibu makan ayam, makan bebek, ya alhamdulillah. Kalau dalam mazhab Hambali baru makruh. Wa dzakara annahu lam yuharrim alaihi min dzalika illa maitah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita terutama dari hewan-hewan itu semua dihalalkan kecuali ilal maitah, ya, bangkai. Itu tidak boleh. Ada sapi ketabrak dan disembelih, nah, itu tidak boleh menjadi maitah, bangkai. Wa hiya allati tamutu hatfa min ghairi tazkiyatin, yaitu setiap hewan yang tercabut nyawa dari dirinya tanpa pernah disembelih dengan aturan syariat. Aturan sembelih dalam syariat itu Bapak Ibu yang harus dipenuhi minimal dua. Yang pertama, adanya ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum hewan tersebut disembelih. Dan yang kedua, terputus 3 urat yang ada pada leher hewan tersebut. Urat hulqum, urat wadijah, dan urat taring. Urat hulqum itu urat yang daripadanya keluar masuk udara ke dalam tubuh hewan. Biasanya Bapak Ibu tanda hulqum itu putus kalau bunyi suara ngorok dari lehernya hewan, itu tandanya hulqumnya sudah putus. Yang kedua, urat taring, urat yang daripadanya keluar masuk makanan dan minuman dari hewan. Biasanya kalau urat taring itu sudah putus, ada sisa-sisa makanan dari urat tersebut. Yang ketiga yang harus putus itu urat wadijah, urat yang daripadanya keluar masuk darah ke dalam tubuh hewan. Kalau urat ini sudah putus dari leher seekor hewan, biasanya akan memuncratkan darah. Nah, salah satu atau satu saja dari ketiga urat itu sudah putus, hewan itu tidak boleh kita makan. Jadi bangkai Bapak Ibu tidak masuk ke dalam hewan tazkiyah, hewan yang sudah disembelih dengan aturan syariat. Jadi minimal 2 harus terpenuhi. Yang pertama diucapkan basmalah, karena ada perintah dari Allah, ya, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kita tidak boleh makan hewan yang disembelih bukan pakai nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus diucapkan basmalah. Yang kedua, putus ketiga urat tadi wadijah, taring, dan hulqum. Maka kalau 2 syarat ini terpenuhi, kita boleh makan hewan tersebut. Ayam, bebek harus disembelih dengan cara itu, kambing, domba harus disembelih dengan cara itu, sapi, kerbau juga harus disembelih dengan cara itu. Kalau tidak dengan cara itu, ya
ya dia jadi bangkai, tidak boleh kita konsumsi. Maka Bapak Ibu perhatikanlah tempat kita motong hewan. Lihat orang yang memang bisa dipercaya. Saya tahun 2000 berapa? 2019 sebelum COVID itu ada jurnalnya Bapak Ibu. Mahasiswa saya teliti, mahasiswa dari Malaysia bahkan dia meneliti Bapak Ibu di 6 rumah pemotongan hewan atau ada rumah pemotongan hewan dan juga ada 6 pasar di kota Banda Aceh yang dia teliti apakah cara penyembelihannya sudah sesuai dengan syariat ataupun belum. Penelitian dia buat kaget. Ternyata banyak sekali tempat pemotongan hewan di pasar-pasar tradisional kita di Aceh, Pak, yang belum paham sepenuhnya bagaimana cara menyembelih ayam ataupun cara menyembelih bebek. Sedikit sekali yang tahu. Nah, itu yang paling sering kejadian, Pak. Saya baca itu skripsi dia karena kebetulan saya membimbing dia. Di tempat kita itu potong ayam, kemudian langsung dimasukkan ke dalam mesin penghancur bulu ayam itu. Kadang-kadang ayam itu matinya bukan karena sebab penyembelihan, tapi matinya karena digiling sama mesin itu bangkai. Seharusnya ayam itu setelah disembelih ditaruh di satu tempat, ditunggu dan dipastikan kematiannya karena sebab sembelihan itu. Nah, itu salah satu contoh yang paling sering terjadi di pasar-pasar tradisional kita. Dan moga-moga sudah banyak perubahan sekarang. Tapi kalau dulu dalam penelitian dia berani bilang, boleh baca penelitiannya Bapak Ibu nanti pulang dari sini, searching di Google Scholar, ada itu penelitian mahasiswa kita. Tapi dia orang Malaysia, namun serius sekali dia meneliti di tempat kita, sehingga hasilnya memuaskan, sangat memuaskan. Banyak sekali ternyata penyembelih hewan di tempat kita di pasar-pasar tradisional itu tidak mengerti bahkan cara menyembelih yang benar menurut syariat, dan itu yang paling sering terjadi ya. Belum lagi nanti ada juga penyembelih hewan itu tidak baca bismillah. Nah, sembelih dia ayam kita makan di rumah tapi nggak baca dia bismillah, padahal itu jelas kata Allah tidak boleh kita makan wama uhilla lighairillahi bihi. Setiap hewan bernyawa yang diambil nyawanya tanpa mengucapkan nama Allah, maka dia bangkai, tak boleh kita makan dagingnya. Nah, jadi perlu sekali menurut saya adanya sertifikasi, bukan saja halal untuk makanan, tapi juga sertifikasi keahlian dalam penyembelihan hewan itu. Ya, kita harus lihat Bapak Ibu, perhatikan orangnya. Kalau orangnya paham agama, insya Allah kemungkinan dia akan patuh dengan ketentuan syariat itu. Tapi kalau tidak paham agama, lebih baik kita hindari penyembelih hewan yang model seperti tadi ya. Nah, maka di sini kemudian Imam Ibnu Katsir memberikan kita beberapa contoh. Wasawa'un kana munkhaniqatun, sama apakah mati atau penyebab kematian hewan itu munkhaniqah. Munkhaniqatun itu hewan yang mati karena dicekek ya. Al-mawquzatun atau hewan itu mati karena dipukuli, ditabrak atau mendapatkan hantaman dari benda keras. Nah, lewat biasanya di daerah pantai barat selatan, Pak, itu rawan kecelakaan, nabrak kerbau, nabrak sapi ya. Karena biasanya sapi dan kerbau di sana lebih senang di jalan daripada di kandang. Saya juga nggak tahu itu kenapa orang barat selatan itu senang lepas kerbau. Maka satu-satunya rambu, Pak, rambu lalu lintas, awas ada kerbau itu di daerah barat selatan. Kalau di daerah utara timur ini tidak ada awas kerbau itu ya, tapi di barat selatan itu banyak. Mauquzah itu apa? Hewan yang penyebab matinya karena terhantam benda keras, karena dipukuli. Nah, itu juga jadi bangkai. Mutaradiyatun itu hewan yang matinya karena jatuh dari tempat tinggi kemudian dia mati, dan boleh lagi kita konsumsi. Natihatun atau hewan yang ditanduk oleh hewan lain, matinya itu karena ditanduk sama hewan yang lainnya. Qad ada alaihi as-sabu, atau hewan yang dimangsa sama hewan pemangsa lainnya.
ada sapi dimangsa sama harimau masih ada sisa daging, dagingnya itu tidak boleh lagi kita konsumsi. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir dari firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 3. Nanti Bapak Ibu boleh buka surat Al-Maidah ayat 3, di situ ada ketentuan syariat terhadap hewan-hewan apa saja yang boleh kita makan dan hewan-hewan apa saja yang tidak boleh kita makan. Kata Allah pada ayat tersebut, "Hurimat alaikumul maitah", diharamkan kepada kalian bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan segala macam bentuk daging yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Nah ini kecuali Bapak Ibu di dalam fikih Syafi'i dibuat pengecualian kalau kita berada di Darul Kufr, di daerah negeri kafir, yang kita tahu di situ tidak ada orang muslimnya, dan makanan di situ semuanya disembelih tanpa menyebut nama Allah. Mau makan daging mistik, daging mistiknya itu punya orang kafir, nggak disembelih atas nama Allah. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu, fatwa di dalam mazhab Syafi'i membaca basmalah atau menghalalkannya dengan mengucapkan bismillah sebelum kita makan hukumnya jadi wajib, bukan lagi sunnah. Nah, kalau mau makan Bapak Ibu kita baca doa, hukumnya apa? Sunnah kan? Kalau tidak bismillah, apa itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, minimal kita baca bismillah. Bahkan ada aturan Pak, kalau kita lupa pun baca bismillah, disuruh baca bismillah itu kapan? Saat kita ingat, ya kan? Ini Bapak Ibu sudah makan, ingatnya setelah nasi itu masuk semua ke dalam perut, atau saat kita lagi mengunyah, itu masih ada ketentuannya di dalam agama. Disuruh bacakan sama Rasulullah bagi yang lupa baca doa sebelum makan itu dengan apa? Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengkonsumsi makanan kita lupa baca bismillah atau Allahumma barik lana, maka bacalah bismillah itu saat kita ingat. Apakah saat kita ingat itu sedang makan atau bahkan selesai makan sekalipun. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi, dengan nama Allah, baik tadi di awal maupun di akhir, karena kita lupa membacanya di awal tadi. Nah itu Bapak Ibu di dalam mazhab Syafi'i hukumnya jadi wajib kalau kita berada di negeri kafir, bukan lagi sunnah. Jadi kita menghalalkan makanan itu dengan apa? Bacaan bismillah yang kita baca sebelum kita makan. Jadi status bismillah di situ hukumnya wajib. Nah, saya dulu tidak tahu itu kan. Waktu saya 2019 ke Amerika, itu kebetulan satu kelompok dengan kita, ada satu kiai dari pondok pesantren Al-Falah Poso, nama beliau Gus Reza Ahmad Zahid. Nah, saya satu kelompok itu dengan salah satunya yang sekarang jadi wakil badan haji itu, Daniel Azhar Sibajuta, ya, itu satu rombongan berangkat dengan saya. Nah, satu hari kita pergi ke restoran buffet. Dagingnya banyak di situ, ada daging sapi, ada daging kambing. Tapi restoran buffetnya punya orang Amerika, Kristen, punya bukan Muslim. Ini gimana kita makan? Nah, kemudian Gus Reza itu bilang, ini kan ada ketentuannya di dalam fikih Syafi'i. Kalau hewan ini punya Muslim, nah, kita mau makan, maka bismillah di situ bukan lagi sunnah hukumnya. Kita menghalalkan makanan itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu jadi ilmu ya bagi kita, bagi bapak-bapak. Siapa tahu melancong suatu hari nanti ke negeri non-muslim, ketemu dengan makanan-makanan seperti itu, maka halalkanlah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, nah itu firman Allah tadi ya, apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ini Bapak Ibu bersumber dari firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 3. Warimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bi ghairillahi bih wal munkhaniqatu, hewan yang mati tercekek, wal mauquzatu atau hewan yang dipukuli, wal mutaraddiyatu, hewan yang terjatuh
berjatuhan nanti atau hewan yang mati tertanduk wama akalas sabu, atau hewan yang dimakan oleh atau yang dimangsa sama hewan buas yang lainnya. Nah, itu ketentuannya dari firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 3. Ketentuan itu Bapak Ibu sama persis seperti ketentuan yang ada di dalam kitab Taurat, sama persis. Dalam kitab Taurat tak boleh makan babi, ya, maka orang Yahudi itu tidak makan babi. Dalam kitab Taurat itu tidak boleh menyembelih hewan tanpa menyebut nama Yehwa, namanya ya, Tuhannya orang Yahudi. Harus menyebut nama Yehwa. Sama lah kayak kita Islam itu harus menyebut nama Allah. Tidak boleh makan darah, sama seperti kita tidak boleh makan dan minum darah. Haram hukumnya itu ya, sama seperti di dalam syariat kita. Nah, maka kalau Bapak Ibu melakukan penerbangan internasional dan ketemu di draft menu pesawat itu makanan halal, cari yang namanya kosher food Bapak Ibu. Kosher food itu makanannya orang Yahudi, sama persis ketentuan makan dan minum dalam syariat Yahudi dengan syariatnya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kemudian dilanjutkan sedikit lagi sama Imam Ibnu Katsir, waqad khassasal jumhur min dzalika maitatal bahri. Nah, diberikan pengecualian oleh para jumhur ulama yang boleh kita konsumsi dari bangkai itu apa? Bangkai laut atau bangkai dari hewan hewan bukan hanya laut ya, hewan air ya, hewan air. Itu diberikan pengecualian. Kenapa diberikan pengecualian yang seperti itu? Hal ini didasarkan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 6. Biqaulihi ta'ala uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Dihalalkan kepada kalian buruan hewan laut ataupun buruan hewan air. Mata'an lakum untuk kalian ambil menjadi perhiasan ataupun menjadi makanan untuk kalian konsumsi ya. Begitu juga Bapak Ibu di dalam hadis Nabi, wa hadisul anbar fi sahihi wa fil musnadi wal muwatta wa sunani qauluhu alaihi salatu wassalam fil bahr. Ada cerita hadis tentang para nelayan, nama sahabatnya Tamim bin Ausin Ad-Dari. Tamim bin Ausin Ad-Dari itu orang Nasrani Bapak Ibu. Tamim bin Ausin Ad-Dari. Ad-Dari itu nama suku di Yaman. Salah satu suku di Yaman yang paling banyak menganut agama Kristen. Jadi di Yaman itu jangan Bapak pikir Islam semua. Banyak orang Kristen Yaman. Yang di Yaman pun paling banyak. Jadi di Arab itu Bapak Ibu salah satu negeri Arab yang paling banyak Yahudinya itu salah satunya Yaman. Kedua itu Maroko. Paling ramai di Maroko itu orang Yahudi. Agama kedua terbesar Yahudi itu di Maroko. Yang ketiga itu di Mesir. Populasi Mesir itu sampai 8% diantaranya itu orang-orang Yahudi. Tapi Yahudi Arab ya, bukan Yahudi Israel ya, Yahudi Arab. Sama ada enggak orang Cina di Banda Aceh? Banyak Cina Aceh bahasa Aceh lancar dia dari kita kan gitu. Ini Pak Sueb itu temannya orang Cina Aceh. Ya, kayak orang Arab, orang Yahudi gitu juga. Yahudi Yaman Pak, ngomongnya bahasa Arab. Kalau kita tanya bahasa Yahudi, bahasa Hebrew, tidak bisa lagi. Taurat mereka dalam bahasa adalah bahasa Arab. Tauratnya itu bukan lagi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab. Nah, itu Yahudi Arab, Arab Yaman, Yahudi Arab, Maroko, ya, Yahudi Arab, Mesir dan lain-lain sebagainya. Ya, dulu ada sahabat Nabi namanya Tamim bin Ausin Ad-Dari. Kerjanya nelayan Pak. Sebelum dia masuk Islam, dia ini sering pergi kemana-mana nangkap ikan jauh-jauh. Nah, jadi cerita hadis tentang Dajjal itu kan banyak sekali diriwayatkan oleh sahabat Tamim bin Ausin Ad-Dari. Nah, dia suatu hari pergi, ya akhirnya kapal yang dia tumpangi itu rusak layarnya. Di zaman itu kan belum ada kapal uap, belum ada kapal mesin Pak. Mesin kapal itu belum ada. Dulu pakai apa? Berlayar itu ya pakai tenaga angin. Layarnya rusak. Akhirnya terombang-ambing di lautan, terdampar di suatu pulau. Dia melihat sosok manusia yang aneh. Matanya 3,
Ya, dua mata normalnya buta, dia melihat dengan matanya yang atas. Ketakutan dia sama kelompoknya sambil memperbaiki kapalnya itu. Nah, mereka kemudian lari, dan itu akhirnya heboh di Yaman. Dia melihat sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Dia nggak tahu mau nanya siapakah makhluk itu kepada siapa. Akhirnya orang-orang Arab Yaman itu mengisyaratkan di Madinah itu ada orang yang ngaku nabi akhir zaman. Coba kamu datangi, mungkin dia bisa menjelaskan siapa sosok orang tersebut. Datanglah kami bin Ausin. Dia masih Nasrani itu. Datang menjumpai Rasulullah, kemudian diceritakan pengalaman hidupnya bertemu dengan sosok makhluk aneh tadi. Rasulullah dengan yakin, dengan tegas mengatakan itulah Dajjal, ya, yang menjadi fitnah umat akhir zaman kelak. Dia akan muncul kembali, kata Rasulullah, di akhir zaman kelak. Maka hadis-hadis tentang Dajjal itu hampir semuanya, nanti coba Bapak Ibu lihat, diriwayatkan sama sahabat Nabi yang bernama Tamim bin Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu. Itu yang menyebabkan beliau kemudian masuk Islam, bersyahadat di depan Rasulullah, dan beliau masih tetap berprofesi sebagai nelayan sampai suatu hari beliau dalam pelayarannya habis bekal, tidak ada air kecuali sedikit. Kalau dipakai wudu tidak cukup untuk minum, kalau dipakai minum tidak cukup untuk wudu. Maka sekembalinya mereka dari lautan balik ke kota Madinah, kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW yang mendengar laporan dari sahabatnya itu, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, wahai Rasulullah, kami ini profesinya sebagai nelayan, wala nahmilu minal ma'i illa ma yakfina, kami membawa air cuma sedikit. Kalau dipakai wudu tidak cukup minum, kalau dipakai minum tidak cukup wudu. Apa yang harus kami lakukan, wahai Rasulullah? Dijawab kemudian sama Nabi, watuhu ma'u wal illu maitatahu. Air laut itu, kata Rasulullah, tuhuru ma'u, airnya itu suci, boleh kalian berwudu, tidak usah pakai air tawar. Air tawar itu buat minum saja. Maka kalian kalau berlaut, wudunya pakai air laut saja. Tuhuru ma'u, airnya suci, wal illu maitatahu, dan halal bangkainya. Bangkai ikan yang mengapung itu boleh kita makan, Bapak Ibu, diizinkan di dalam syariat sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW tadi. Maka orang yang tinggal di tepi pantai, orang Loma misalnya, ya, orang Krum Raya misalnya, orang Ujung Bade misalnya, itu tidak ada alasan bagi mereka tayamum, Bapak Ibu. Tidak ada alasan bagi mereka tayamum. Bagi kita ini boleh. Misalnya PDAM bermasalah, ya, cari air sumur bor nggak juga hidup, nomor 9 misalnya. Kalau itu terjadi, kita boleh Bapak Ibu melakukan tayamum. Ya, tapi kalau orang-orang di sana nggak boleh tayamum, kenapa? Ada air laut tersedia. Tapi nggak mungkin lah kalau kita di Indonesia ini, di Aceh ini, Bapak Ibu pernah tayamum dalam keadaan mungkin, boleh pernah. Kalau kita di sini, kecuali di pesawat. Kalau kita di tempat yang bukan turunnya syariat, enggak semua instrumen syariat itu terpakai, Bapak Ibu. Pernah Bapak Ibu ini istijmar? Kalau cebok itu istinja apa istijmar? Istinja itu pakai air, istijmar itu pakai batu. Pernah Bapak Ibu pakai batu? Kenapa? Di tempat kita berlimpah air, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke negeri turunnya syariat, minimal sekali kita pernah melakukan istijmar, cebok dengan batu atau dengan kayu. Jangan tanya bagaimananya, Pak Ustaz. Pasti itu, tayamum pasti nggak terhindar. Bapak Ibu kalau di Aceh pergi kemana-mana, samping kiri kanan itu ada SPBU, ada masjid. Sesat tipis mau buang air besar, singgah ke masjid, singgah ke SPBU. Jangan lupa sedekah, jangan mau berak aja sedekah, nggak mau ke masjid. Jangan lupa sedekah. Tapi di alam Bapak Ibu kalau kemana-mana gimana ya? Saya perjalanan paling jauh darat waktu di Mesir itu pergi ke Marsa Matruh, provinsi paling sebelah barat Mesir. Setelah Marsa Matruh itu masuk Libya.
Jadi Marsa Matruh itu kota terakhir sebelum Libya. Di Marsa Matruh itulah ada border, ada apa itu? Ada perbatasan antara Mesir dengan Libya. 16 jam Pak, dari ibu kota Kairo ke Marsa Matruh. Dalam perjalanan itu sepanjang mata memandang gurun pasir, gurun Sahara. Nggak ada pohon, nggak ada pohon, nggak ada SPBU, nggak ada rumah. Mana orang mau tinggal rumah nggak ada sumber air? Tandus. Jadi mobil kita itu bawa jerigen, Pak. Ada jerigen air, ada jerigen minyak. Nah, kalau di Arab itu mobilnya, Pak. Nah, kalau di kita kan nggak perlu bawa jerigen segala. Di mana-mana ada tempat singgah. Nah, yang naasnya Pak, dalam perjalanan 16 jam itu saya sakit perut. Sakit perut. Di dalam mobilnya nggak ada toilet, nggak ada WC. Nah, jadi ngomong sama supirnya berhenti sebentar. Jadi kita harus jalan jauh. Nah, kemudian telepon kepada teman kita yang di dalam bus. Ini saya masih nampak nggak dari atas bus? Oh masih. Berarti jalan lebih jauh lagi. Kenapa? Nggak ada penghalang Pak. Nah, jadi jalan sekitar 1-2 kilo itu kan udah mulai kecil kita. Nah, ini kita telepon lagi. Kebetulan waktu itu yang saya telepon Ustaz Ifakolia. Karena beliau kan orangnya jujur Pak. Kalau yang lain kita telepon masih nampak kan saya? Oh enggak nampak lagi, padahal nampak. Jadi yang saya telepon itu Ustaz Ifakolia. Ustaz ini masih nampak enggak? Oh itu udah aman, enggak nampak lagi. Ya baru buka celana. Itu nggak bisa pakai air ceboknya, nggak bisa pakai air Pak. Air itu secukupnya. Nah, jadi pakai apa juga? Ambil batu 3 buah, ceboknya dengan batu itu. Nah, istijmar. Jadi seumur hidup saya istijmar di mana? Di Mesir. Di Aceh nggak pernah saya istijmar. Di Mesir pernah. Nah, jadi kalau kita turun atau tinggal di negeri turunnya syariat, ya insya Allah semua instrumen syariat itu terpakai. Baru tahu oh, ini gunanya istijmar. Kalau di Aceh ngapain kita istijmar Pak? Air berlimpah, gali tanah aja dapat air kan. Kalau di Mesir nggak mungkin gitu Pak. Di tanahnya nggak ada air. Ya, yang ada minyak, ya digali, yang keluar minyak bukan air ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, warawa Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Darqutni min hadithi Ibnu Umar marfu'an. Jadi sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan satu hadis yang bersambung kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa lana maitatani wa daman. Telah dihalalkan kepada kita semua 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Fa ammal maitatani, adapun 2 jenis bangkai yang dihalalkan kepada kita sama Allah, as-samaku wal jarad, ikan dan belalang. Nah, ikan dan belalang itu bangkainya boleh kita makan. Tapi orang Aceh, terutama Aceh Raya, tak punya tradisi makan belalang. Maka karena nggak punya tradisi makan belalang, orang Aceh Raya biasanya agak alergi dengan belalang itu. Tapi orang Aceh Pidi makan belalang. Maksudnya Mas Emi makan belalang. Di Jawa Timur itu pernah saya lihat sambal belalang. Sambal belalang, ada belalang dibuatkan sambal, ada juga pe belalang. Halal nggak itu? Halal, ya belalang halal Bapak Ibu. Ya bangkainya aja halal, apalagi belalang hidup. Tetapi yang nggak terbiasa tentu nggak enak, nggak akan masuk. Orang Jawa itu Pak buat sup ceker ayam. Nah, jadi kepala ayam, kaki ayam itu dibuatkan sup. Kata orang Jawa, nikmat sekali sup ceker ayam. Tapi kalau disuguhkan sama orang Aceh, bisa muntah-muntah. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanan juga menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Dulu Nabi Muhammad dihidangkan dog sama Ali bin Abi Thalib, sama Khalid bin Walid. Jadi pada suatu hari Nabi Muhammad dijamu makan sama keluarganya Khalid. Yang disuguhkan itu dog. Top itu kadal gurun Pak. Kadal gurun itu tidak seperti kadal kita. Kalau kadal kita kecil, kadal gurun itu sebesar ini, mirip iguana di tempat kita kadal gurun itu. Disuguhkan makanan dog. Nah, karena nggak berbentuk lagi dog, kan sudah digoreng atau dimasak. Nah, Nabi Muhammad mencicipi daging dog itu. Tiba-tiba diletakkan kembali sama Rasulullah.
Maka Khalid pun ragu, apakah dom ini halal atau haram? Khalid bertanya kemudian kepada Rasul, aharamun dzalika ya Rasulullah, daging dom itu halal apa haram ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, enggak, ini halal. Walakin lam ajidu bi ardi qauman wa inni mu'afahu. Karena saya enggak terbiasa, kaum saya, keluarga saya enggak terbiasa mengkonsumsi daging dom, maka saya enggak terlalu selera makan daging itu. Ya, Nabi Muhammad kalau enggak selera dia tinggalkan makanan itu. Kalau dia selera dia makan makanan tersebut. Yang enggak pernah dilakukan sama Nabi apa? Melecehkan, mengejek makanan, merendahkan makanan itu tidak pernah dilakukan sama Nabi. Maka sahabat meriwayatkan Rasulullah itu punya kebiasaan apa? Karena Rasulullah ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat. Nabi Muhammad tidak pernah menghina makanan sekalipun. Idza ishtahahu akalahu. Kalau dia senang dia makan. Wa in karihahu tarakahu. Kalau dia enggak senang dia tinggalkan. Nah, ini sekarang Bapak Ibu nauzubillah bisa ada orang pergi ke restoran orang, ke rumah makan orang, cicipi buat konten. Ini makanan enggak enak. Masya Allah. Bukan hanya melanggar aturan dari Nabi, tapi juga menghancurkan usaha orang lain. Ya udah, kalau kita nggak suka jangan pergi ke situ, nggak usah kita bebankan itu konten. Kita betul itu. Ya sudah, kita melanggar aturan sunnahnya Rasulullah, kita hina makanan, kemudian menjatuhkan orang lain. Nah itu yang lebih parahnya, itu menjatuhkan orang lain itu. Ya, setiap kali kita menjatuhkan orang lain, suatu hari nanti Allah akan menjatuhkan kita. Ya, jangan seperti itu. Harus punya etika dalam bermuamalah di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang dihalalkan sama Rasulullah itu as-samad wal jarad, ikan dan belalang. Darah wa ammad damani, adapun dua jenis darah yang dihalalkan sama kita oleh Rasulullah, al-kabidu wa qaham. Nah, hati dan juga limpa. Hati itu kan darah yang menggumpal, ya. Begitu juga limpa, Bapak Ibu, itu darah yang menggumpal. Nah, jeruan hewan itu kan enak. Nah, jeruan sapi walaupun kata dokter gak sehat. Jadi Bapak Ibu gak usah terlalu dengar dokter, yang penting enak. Kalau enak, makan. Kalau sakit baru berhenti makan. Kalau ada sakit, itulah tugas dokter, kita kasih rezeki buat dokter ya untuk menyembuhkan kita kalau sakit ya. Jadi Bapak Ibu, dua hal itulah yang diizinkan, yang dihalalkan kepada kita. Dua jenis bangkai, ikan dan belalang, dua jenis darah, hati dan limpa. Kedua jenis makanan itu yang dihalalkan kepada kita di dalam syariat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita akhiri pengajian kita pada kesempatan subuh ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua, dan yang paling penting bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita harus lebih selektif di dalam memilih makanan dan minuman, ya, seperti Rasulullah selektif betul beliau di dalam memilih makanan dan minuman untuk beliau konsumsi, untuk beliau makan. Begitu juga kita perhatikanlah tempat pemotongan hewannya, bagaimana cara dipotong hewannya, apakah sudah sesuai dengan kriteria syariah ataupun belum. Itu harus menjadi perhatian kita bersama. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrul minallah wa tabarrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.